Assalamualaikum. Ya, oh, ingin atau optik yang saya bukan yang itu dari teknik. Jadi di sini akan dikasih link YouTube. Nah, langsung kita masuk ke penjelasan. Pertama, jelaskan cara kerja sistem optik terkait dengan diagram. Dan ntar ada source of information, di message signal ke source order, terus apa di source word ke channel encoder ke modulator. Dan ini dinamain transmitter. Nanti di waveform ke channel receive signal lagi ke modulator. Jadi modulator ke channel encoder, di channel encoder ke source order ini dinamain receiver. Jadi di structure of gimana sih penjelasannya? Penjelasannya nanti di dalam komunikasi digital terdapat 3 blok besar berdasarkan yaitu source of information block, atau receiver block, dan channel block. Sesuai dengan namanya, di dalam blok source information terjadi proses information yang dapat berubah spektra musik maupun datanya. Masuk ke dalam blok transmitter, dua sumber informasi akan dikodekan oleh blok yang pertama source encoder. Di dalam source encoder terjadi proses ADC atau analog to digital converter, yaitu proses pengubahan sinyal informasi analog menjadi sebuah sinyal digital. Selain proses ADC, terjadi pula proses penghilangan terhadap bit-bit redundant yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah bit yang akan dikirim sehingga dapat menghemat bandwidth yang ada. Hasil dari blok source order ini dinamakan source word. Nah, setelah pengkodean sinyal informasi, proses selanjutnya adalah mengkodekan kanal. Proses yang terjadi dalam blok ini adalah menambahkan beberapa bit, disebut dengan bit parity biasanya. Nah, untuk tujuan error control dengan adanya proses ini, bit informasi akan dapat lebih tahan terhadap gangguan yang terjadi ketika proses transmisi. Dia akan lebih tahan error saat proses transmisi. Nah, hasil dari itu dengan kode word. Nah, setelah pengkodean sinyal informasi dan kanal, proses selanjutnya itu proses modulasi atau penumpangan sinyal informasi pada sinyal carrier dengan tujuan untuk mempercepat proses transmisi data dan meningkatkan jarak tempuh sinyal. Nah, hasil dari untuk modulasi adalah waveform yang kemudian akan ditransmisikan pada kanal. Adapun secara rinci mengenai modulasi akan dibahas modulasi digital nanti. Terus yang kedua, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmisi TX, trap optik single mode, dan foto dioda. Ini contohnya nih ada optical transmitter, terus ada optical fiber dan optical terus lagi yang ketiga, lakukan simulasi rancangan KSO yang telah Anda buat di sistem dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama, ada panjang gelombang laser transmitter setinggi ini 1510 nm, terus transmisi data 10 Gbps, serat optical mode dengan vektor attenuation sebesar 0,20 dB per km. Terus di penerima atau RX atau sensor cahaya atau APD itu atau valence atau DIDU. Terus
ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer atau OSA. Ini ada optical transceiver, optical meter, optical power meter. Di sini ada optical fiber, ada optical fiber ya. Ini udah sesuai ya, di sini frekuensinya 1550. Ini contohnya. Terus lanjut ke terus ukurlah output singer laser setelah output single laser berarti ya, setelah ditransmisikan ke dalam fiber optic mode dengan power meter PDM analyzer dan optical spectrum analyzer. Ini contohnya lagi, ada tambahannya tadi lagi. Terus itu gabungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan BR bermeter unitil mengukur kualitas sinyal atau data. Ukur kualitas sinyal atau datanya. Ada catatan analisis ya, grafik dari time bit periodnya. Terus lanjut ke keempat, carilah data sebagai berikut. Jika fiber optic single mode disetting pada panjang 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik flat hubungan antara panjang strata optik sumbu X, yes, daya output dan sumbu Y. Terus jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Hubungan sama saja maupun output daya ataupun daya output adalah daya yang besar. Pada soal nomor 4A, diameter fiber optik diubah menjadi 0,25 dB km. Bagaimanakah output grafik pada 4B? Nah, jelaskan pengaruh faktor fiber optik pada output daya sinyal. Daya sinyal atenuasi adalah besar pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik yang dinyatakan dalam dB. Terus gelas yang merupakan bahan pembuatan fiber optik biasanya terbentuk dari silikon dioksida atau CO2. CO2 ya. Terus variasi indeks biasanya diperoleh dengan menambahkan bahan lain seperti titanium, kalium, germanium atau boron. Dengan susunan bahan yang tepat maka akan didapatkan atenuansi yang sekecil mungkin. Atenuansi itu menyebabkan kelemahan energi jika dituduh gelombang yang sampai pada penerima menjadi kecil daripada dituduh yang dikirimkan oleh pancar. Ini jawaban 4A dan 4C ya. Ini luas ya tadi ya. Itu pada panjang, panjangnya ini L. Panjang 20 km. Ini contohnya ini. Panjang 20 km. Ini panjang 30 km nih ya. Analisnya, grafiknya ini dianalis yang 40 km nya contohnya. Terus yang 50 km, panjang 50 km ya. Dari dB nya ini panjang 60 km. Setiap ini beda-beda analisis itu, tidak semuanya sama. Yang 70 km nya, ini 80 km.
Lanjut, grafik MATLAB antara panjang strata optik sumbu X dan daya output Y. Contoh grafik. Ukur parameter berikut ini. Ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik. Oke, ukurlah pada ini soal tesnya kualitas DER atau bit error rate pada saat L20. Jelaskan hasil simulasinya. Ini jawabannya nih 4A sampai 4E. Ini 20 km ya. Contoh dari 20 km, analisernya ini analiser dari 30 km, masuk grafiknya ya. Ini luas. Ini 40 km, contohnya ini 50 km, contohnya termasuk grafiknya. Ini 60 km, contoh 60 km termasuk grafik analisisnya. Ini yang 70 km nya 10 km. Mungkin dari keseluruhan ini contoh-contoh analiser grafik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada yang kurang pada video kali ini. Penjelasan cara ini diselesaikan untuk menyelesaikan ujian tengah semester komunikasi strata optik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.